Teman-teman pernah nggak mengajukan proposal langsung ke Allah? Ya, proposal. Nah, seorang ibu pernah lelah mengajukan proposal ke berbagai tempat dan akhirnya gagal. Ibu ini butuh uang 500 juta untuk pembangunan madrasah tempat beliau mengajar mengaji. Tetapi semuanya gagal. Akhirnya beliau memutuskan membuat proposal langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah pun memberikan 500 juta dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Bagaimana kisahnya? Simak video saya berikut ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip biar teman-teman bisa tahu tentang kronologis ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa lagi di season video saya kali ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah keajaiban dan keberkahan amal salawat yang dirasakan langsung oleh seorang ibu yang bernama Ibu Khadijah dari Jawa ya. Beliau sudah berjanji dalam hatinya jika doanya terkabul maka akan memberikan testimoni langsung kepada saya dan ditayangkan di channel ini. Nah, sebenarnya beliau sudah memberikan kisah ini bulan Februari tahun lalu ya, tahun ini, tahun 2026 maksud saya. Tapi karena kesibukan baru ini saya sempat ada kesempatan untuk membagikan kisah ini lewat channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang melihat video ini, menyaksikan dan mendengarkan kisah ini bisa termotivasi dan semakin semangat untuk memperbanyak salawat. Sebelumnya saya ingin berpromosi, teman-teman silakan Anda order buku ini, buku Selawatin Aja. Yang ini adalah jilid 1, yang ini jilid 2 ya. Teman-teman bisa order melalui nomor WA yang saya tuliskan berikut di nomor 0812 77162 924. Buku ini masih ada 100 eksemplar ya, langsung bisa saya kirimkan. Dan juga kalau teman-teman yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan dimanapun berada, insya Allah saya bisa mengirimkannya ke negara Anda. Karena sudah memang sangat banyak buku-buku ini saya kirimkan ke sana. Oke, saya tunggu ordernya ya teman-teman ya. Saya bacakan saja ya testimoninya. Pada 11 Februari lalu beliau menghubungi saya. Sebenarnya sudah sering sih komunikasi sejak tahun 2024 juga sudah sering ya. Tapi kemudian di tahun 2026 beliau menghubungi saya di bulan Februari tanggal 11. Beliau berkisah ya, dulu di saat saya nggak punya apa-apa, banyak hutang, saya bilang kalau punya madrasah lantai 2 saya ingin testimoni. Qadarullah sudah kesampaian di tahun 2026. Jadi dulu beliau dalam hati bermimpi ya, punya angan-angan bagaimana kalau dia punya madrasah yang lantai 2. Maksudnya madrasah itu milik sendiri ya gitu ya. Kemudian beliau kasih video-videonya ke saya. Kemudian dia bercerita, Ustaz saya masturah. Masturah itu aslinya perempuan ya. Suami baru wafat 1 Syakban kemarin. Insya Allah saya akan testimoni 10 hari lagi. Nji Ustaz, selesai 40 harinya Abi. Oke. Insya Allah saya akan tulis Ustaz nanti ba'da duha Ustaz. Oke. Kemudian beliau menulisnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustaz, sejak tahun 2018 saya mengikuti channel Ustaz. Dari Ustaz bikin video di kampung Jogja, beberapa hari tidak makan namun akhirnya mendapatkan keberkahan bi barokatil surah Al-Waqiah. Masya Allah. Ya, waktu itu saya pernah mengisahkan tentang kisah saya tentang bagaimana saya tetap bisa bertahan hidup hanya dengan membaca surat Al-Waqiah 21 kali hingga 40 kali per hari karena tidak punya uang sepeser pun. Alhamdulillah rezeki selalu mengalir. Di waktu itu saya pernah bercerita tentang itu ya. Ustaz, sebenarnya saya malu testimoni, namun berhubung ini termasuk menunaikan ucapan saya yang Allah kabul, maka saya berusaha untuk menunaikannya. Testimoni demi testimoni terus saya lihat, dengarkan sampai pada testimoni Mbak Ika yang Masya Allah luar biasa.
Ketauhidannya mutlak kepada Allah dengan wasilah mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat, sehingga menimbulkan keberkahan yang hidup yang masya Allah. Di tahun itu perekonomian saya jatuh bangun Ustadz. Saya sebagai penjahit borongan dari konveksi, ibu ini seorang penjahit ya, dan abi kerja sebagai maklar, kadang dapat kadang enggak. Alhamdulillah Allah ketemukan channel Ustadz, dan alhamdulillah saking kesannya sama kisahnya Mbak Ika Batam, saya memberanikan diri buat chat. Alhamdulillah sampai saat ini kita jadi sahabat karib. Jadi nomornya Mbak Ika itu beliau yang ibu ini, ibu Khadijah, meminta kepada saya. Kemudian saya tanyakan kepada Mbak Ika, boleh nggak saya kasih nomornya? Boleh, ya udah saya kasih aja gitu. Akhirnya beliau berkomunikasi ya. Saya mencoba menanamkan keyakinan yang kuat seperti Mbak Ika, dan juga yang telah diajarkan di majelis taklim. Saya mulai mendawamkan selawat Ustadz 1.000, 2.000, naik terus sampai 15.000. Bangun dari jam 1 sampai subuh salawatan. Hutang saya waktu itu 7 juta, namun tetap membebani hidup saya Ustadz. Setelah lewat hari demi hari, bulan demi bulan, saya bersalawat tentram, damai saya rasakan, tapi hutang belum terbayar juga. Karena hutangnya di tempat saudara jadi nggak diburu-buru. Yang saya rasakan malah sesuatu yang aneh, rindu dahsyat sama baginda Rasulullah. Setiap saat saya nangis, badan saya kayak mengalir energi hangat dari kaki sampai ke seluruh tubuh. Saya mengamalkan amaliyah salawat ini nggak mengharuskan cepat ini dan itu Ustadz. Alhamdulillah hutang saya tahun 2020 dibayar sama anak yang ngajar di pondok tahfiz. Suatu hari saya bilang sama Mbak Ika kalau pingin banget bikin madrasah. Maksudnya dia bilang sama Mbak Ika cuma berbagi cerita aja, sekedar ngobrol gitu ya. Saya lihat ibu-ibu majelis anak-anak TPQ yang kegiatannya di masjid risau Ustadz. Mengganggu zikirnya jamaah kalau habis asar. Makanya saya niat kuat untuk bikin madrasah. Oh begitu. Namun niat baik saya tidak semua orang menanggapi dengan tanggapan yang baik, karena melihat keadaan ekonomi saya. Tambah saya kencengi amalan salawat Ustadz, kadang sampai 25.000 dan ditambah amalan lain. Akhirnya saya punya ide Ustadz untuk bikin proposal langit. Nah ini dia nih, proposal langit. Saya sendiri bingung ya, apa itu proposal langit? Bagaimana itu? Nanti saya tunjukkan ya. Nanti saya fotokan proposalnya Ustadz. 1 bulan saya kencengi semua amalan yang paling utama amalan salawat. Belum ada 1 bulan Ustadz, Juli saya ajukan proposal langit, pertengahan Agustus keajaiban saya rasakan. Juli, Agustus, cuma 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Tiba-tiba ada yang kasih uang 40 juta, yang kasih tadi uang jasa harja anaknya kecelakaan meninggal, dan uang jasa harjanya nggak mau dipakai tapi dikasihkan ke kita. Oh gitu. Jadi ada keluarga yang anaknya kecelakaan, kemudian uang itu dapatlah uang jasa harja ya. Kemudian uang itu mereka nggak mau pakai, jadi ingin uang itu diinfakkan ke masjid, untuk pembangunan madrasah agar amal jariahnya bisa mengalir gitu ya. Uang 40 juta waktu itu mungkin kalau dibangun cuma dapat bangunan kecil, tapi kita membangunnya dengan ukuran besar, karena suatu saat ketika anak-anak lulus pondok bisa menjadikan pondok tahfiz. Tapi Masya Allah, dengan nggak nyangka bantuan dari ibu-ibu majelis juga masyarakat luar biasa sehingga bisa berdiri madrasah 1 lantai. Namun cita-cita saya terus menggelora Ustadz. Saya ingin semua orang kenal salawat, sehingga saya bikin grup salawat online camp. Salawat cabang Sragen dari camp internasional yang didirikan Gurunda Haji Deni Yasin Afrianto. Saya ingin bumi Sragen dikenali oleh Rasulullah SAW dan menjadi bumi salawat. Alhamdulillah yang ikut dari provinsi mana-mana Ustadz. Masya Allah. Kemudian saya tanya waktu itu kan saya belum tahu ya, Mbak Ika itu siapa ya? Mbak Ika yang di Batam Ustadz. Oke.
Berarti kan yang Mbak Ika itu yang saya kenal orangnya kan begitu. Saya lanjut ke Ustaz, saya itu ceritanya baru separoh katanya. Semakin hari semakin candu salawat Ustaz dan semakin rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian habis Lebaran 2025 ada teman kecil saya umroh di depan Ka'bah mendoakan semua teman-temannya sambil nangis. Tiba-tiba yang satu jemaah sama teman saya tadi tanya, kamu doain siapa? Tiba-tiba yang terjawab nama saya Ustadz. Langsung saya di video call sama yang satu jemaah teman-teman saya tadi. Saya langsung ditawarin umroh Ustadz dan saya langsung mau. 3 Juni 2025 saya berangkat umroh gratis. Masya Allah. Pulang dari umroh selang 1 minggu, sungguh tak disangka-sangka Abi dapat rezeki 500 juta. Nah di sini dia. Ustadz dari almarhum orang tua yang sawahnya dibeli pabrik dari pembagian warisan. Dan mulailah kami membangun lantai 2 dan 1 lantai lagi beserta kantinnya. 4 bulan pembangunan baru selesai 10 hari santai. Abi malah jatuh sakit Ustadz dan menghadap Allah. Maksudnya baru 10 hari membangun, suaminya langsung sakit. Saya ceritakan pada apa adanya Ustadz, nggak bisa dengan kata-kata yang banyak. Keajaiban kecil banyak Ustadz. Kadang salawat bau wangi, dia merasakan ada bau wangi. Tiba-tiba ada teman yang baru kenal kasih uang dan banyak makanan yang datang. Serta jarang beli sayur, Masya Allah. Alhamdulillah kurang lebihnya begitu Ustadz. Sudah plong karena sudah ditunaikan ucapan saya. Kalau saya tunda-tunda nggak tahu waktu kesempatan yang diberikan Allah di dunia ini. Kemudian, terima kasih Ustadz Mukhlis yang dari panjenengan saya paham tentang salawat. Semoga Allah ridho dengan perjuangan Ustadz Mukhlis dan dakwah salawat dengan dakwah salawat. Kemudian saya bertanya waktu itu, pertanyaan saya bagaimana waktu itu ya? Uang 500 juta itu adalah jual sawah dari harta warisan. Terus sawah itu hasil penjualannya dikasih semuanya. Jadi untuk bagian dia pribadi nggak ada. Jadi dikasih utuh 500 juta hasil penjualan itu atau bagaimana? Oh, jadi saya tanya, uang 500 juta itu kan uang warisan. Apakah 500 juta itu dari hasil warisan itu diberikan kepada suaminya semua atau bagaimana? Ternyata sebetulnya hasil uang warisan itu totalnya 2 miliar. Dan setelah dibagi-bagi suaminya Mbak ini mendapatkan bagian 500 juta. Begitu ceritanya. Jadi uang 500 juta dari pembagian warisan Ustadz, sawah orang tuanya Abi dibeli pabrik seharga 2 miliar. Nah Abi dapat bagian itu, oke. Sungguh nggak nyangka kalau sawahnya dibeli pabrik Ustadz, padahal di pelosok kampung, Masya Allah. Waalaikumsalam. Kemudian saya bertanya waktu itu, bisa diceritakan juga bagaimana kisahnya mencium aroma wangi setelah bersalawat. Nah itu kan saya penasaran tuh kan. Ustadz saya banyak cerita tapi ngetiknya lama. Kapan ada waktu aja ibu? Nggak mesti sekarang. Bentar saya videokan atau foto proposal langit. Nah nanti saya lihatkan proposalnya ya. Oke ya. Di sini beliau belum mengisahkan tentang bau wangi itu seperti apa. Yang beliau ceritakan adalah tentang proposal. Jadi beliau membuat proposal. Nanti saya perlihatkan ya di teman-teman video ini ya. Jadi ini nanti di layar teman-teman lihat, dia membuat proposal di dalam sebuah map seperti ini. Cuma tulisan tangan biasa aja, coba lihat sini 18 Juli 2022 proposal langit. Nah ya Allah, hambamu yang penuh dosa memohon gitu kan, teruntuk engkau ya Allah sesembahan makhluk dunia dan akhirat. Nah begitu. Jadi beliau menuliskan permohonannya di sini, kemudian apa tujuan permohonan itu apa, kemudian dia membayar menggunakan apa, maksudnya dia mengajukan proposal untuk ini, tapi kan ada bayarannya, maksudnya bayarannya berupa amal ya, maksudnya dengan pengajuan ini saya akan membaca salawat 15.000, istighfar sekian, duha sekian, alhamdulillah, pokoknya gitu deh, ditulis semua di sini, oke. Kemudian ada lagi, nah ini proposal pertama saya Ustadz, permohonan madrasah Ustadz Allah ACC pertengahan Agustus. Nah ini yang dapat 40 juta.
Ya, ini kemudian nih nanti bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian ada lagi proposal kedua, Ustadz, setelah madrasah jadi, tapi saya punya hutang lagi 5 juta untuk menyempurnakan madrasah. Ini 30 Oktober 2022 ya. Nanti saya lihatkan teman-teman eh, di layar ya. Nah, kepada Engkau ya Allah, ini proposal langit. Ditulis seperti kertas kayak kita bikin proposal ke manusia. Tapi ini dibaca ketika kita beribadah, salawat ataupun sholat, diletakkan di depan kita, di depan sajadah. Nanti kita mengajukan kepada Allah ketika kita beramal ibadah ya, ditiupkan saja sambil salawat, begitu maksudnya. Begitu cara beliau ini mengajukan proposal kepada Allah. Ya, kita lihat ini ada salawat 20.000 kali, sajaran nunukut sholat duha 4 rakaat, banyak deh, ayat kursi 11 kali, nariyah 300 kali, macam-macam. Nah, itulah proposal beliau kepada Allah, dituliskannya. Saya berani amalan karena saya menuntut ilmu di Ponpes. Jadi beliau ini adalah seorang mantan santri, lulusan dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro di Jawa Timur, di Magetan, Jawa Timur ya. Saya pernah ke sana dulu tahun 2018. Nah, kemudian proposal yang tadi itu yang diajukan beliau, yang ini Allah kabul Juli tahun 2025 Ustadz, semua dikasih Allah, tapi sedih Abi dipanggil Allah. Nah, beliau dapat uang 500 juta dari warisan harta suaminya. Nah, itulah digunakan untuk pembangunan madrasah tersebut. Tadinya saya ingin mengajukan proposal ke luar negeri Ustadz. Saya kan bertanya, inspirasi bikin proposal seperti ini tuh dari nah, siapa? saya bertanya, ibu dapat ide ataupun dapat inspirasi untuk membuat proposal langit langsung kepada Allah SWT dengan cara seperti ini tuh dari mana idenya? Saya tanya, kemudian beliau menjawab, tadinya saya mengajukan proposal ke luar negeri Ustadz, sudah bikin syarat-syaratnya, ini itu bertahun-tahun nunggu nggak cair-cair, akhirnya saya capek berharap makhluk. Bukankah di dalam usul dakwah juga nggak boleh berharap makhluk? Akhirnya punya ide sendiri, proposal langit langsung ke Allah saja, kayak bayan Kiai Huzairon. Akhirnya syarat-syaratnya saya inspirasi sendiri. Masya Allah. Saya coba bikin grup Riyadhah proposal langit sampai kelas 2 Ustadz, berhubung kegiatan saya ngisi di luar juga jadi terbengkalai. Masya Allah. Pingin berkembang sebenarnya Ustadz, tapi waktunya nggak ada. Ini sedikit motivasi buat jemaah. Masya Allah. Jadi dari kisah ini, apalagi teman-teman kita yang ada di grup WA saya, dan juga teman-teman dimanapun berada yang menonton video ini, ayo boleh juga dicontoh ibu ini. Kalau kita punya hajat, ya saya sudah mengajarkan untuk melakukan ujlah. Ujlah itu kita menyendiri dan full time bersalawat, kecuali ketika kita beribadah, ketika tidur, ketika makan, atau ketika ke toilet, itulah waktu istirahatnya. Dan satu lagi, di samping ujlah, Anda juga mengajukan proposal kepada Allah dengan cara menulis apa hajat Anda. Kemudian ketika Anda sudah menuliskan hajat Anda, kemudian Anda ingin memborohkannya ataupun ingin membayarnya dengan amal apa. Misalnya, saya menginginkan uang 500 juta, ya Allah. Nanti dengan 500 juta ini saya akan mengamalkan, pertama, selalu sholat berjamaah di masjid, itu bagi laki-laki ya. Yang kedua, sholawat minimal, sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad 50.000 kali sehari. Ini sebagai ilustrasi contoh aja yang harus persis sama ya. Kemudian sholawat munjiat misalnya 1000 kali sehari, itu. Ini contoh saja. Kemudian apalagi sedekah per hari, misalnya 1 juta per hari kalau ada ya. Begitu. Jadi kita mengajukan permintaan atau permohonan, tapi kita juga membayarnya dengan amal-amal soleh kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah mengabulkan doa-doa kita. Oke, begitu saja kisah testimoni ini, semoga menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah-kisah kejaban salawatnya agar ditayangkan di channel YouTube saya, jangan lupa untuk berbagi kisah ke nomor WA, di WA dengan nomor 0817716294. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bergabung di grup WA yang saya pimpin, saat ini
dari mancanegara, dari semua provinsi di Indonesia sudah bergabung di sini. Sudah ada 700 anggota lebih pesertanya. Silakan Anda mendaftarkan langsung ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, begitu saja. Sampai jumpa pada pertemuan video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.